Nepal memang terkenal memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi yang begitu luar biasa. Meskipun tergolong negara yang relatif kecil, namun Nepal memiliki keindahan alam yang beragam dan memiliki karakteristik bentang alam yang sangat unik. Hal inilah yang membuat Nepal begitu berbeda dengan negara-negara yang lainnya. Negara Nepal merupakan negara yang terkurung daratan di Asia Selatan, yang hampir 75% wilayahnya didominasi oleh pegunungan Himalaya yang mencakup 8 puncak tertinggi di dunia. Pegunungan Himalaya terbentang sekitar 2.400 km yang melintasi beberapa negara, seperti Nepal, Bhutan, India, Tibet, dan Pakistan, dengan puncak tertinggi Everest sekitar 8.849 meter di atas permukaan laut. Negara Nepal memiliki luas wilayah sekitar 147.181 km persegi dan memiliki beberapa medan pegunungan terjal dan tersulit di dunia. Negara India merupakan satu-satunya negara yang mengelilingi Nepal dari 3 sisi yang berbeda, yaitu sebelah selatan, sebelah timur, dan sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara, Nepal berbatasan dengan negara Tiongkok. Walaupun tidak berbatasan dengan Bangladesh, namun kedua negara ini hanya dipisahkan oleh tanah seluas 24 km yang dikenal sebagai Lehrayam. Kathmandu adalah ibu kota resmi sekaligus kota terbesar di negara Nepal, yang dikenal sebagai kota kuil yang berada di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Uniknya, Kathmandu terletak di bagian tengah sebuah lembah yang secara historis disebut sebagai Mandala Nepal, yang berbentuk seperti sebuah mangkuk. Diperkirakan ada sekitar 1.600.000 orang yang menetap di ibu kota Kathmandu dari 31 juta total populasi penduduk Nepal saat ini. Nepal juga terkenal sebagai negara Hindu paling religius di dunia, dan salah satu negara yang digunakan sebagai pusat ziarah Hindu paling penting di dunia. Maka tidak heran jika hampir 82% penduduk di Nepal adalah penganut agama Hindu. Sedangkan sisanya 8% beragama Buddha, 5% beragama Islam, 3% beragama Kirat Mundung, 1,7% beragama Kristen, dan sekitar 1% beragama yang lainnya. Menurut data, terdapat lebih dari 123 bahasa yang ada di Nepal. Namun, bahasa resmi yang digunakan penduduknya adalah bahasa Nepali. Selain bahasa Nepali, bahasa lain yang digunakan penduduk Nepal adalah bahasa Maithili dan Bhojpuri. Sedangkan Nepal bahasa digunakan penduduk Nepal sebagai bahasa lokal. Penduduk Nepal sebagian besar merupakan imigran yang berasal dari India, Tibet, Burma Utara, dan Provinsi Yunnan. Maka tidak heran jika Nepal memiliki etnis yang sangat beragam. Etnis Indo-Arya dan etnis Indo-Nepal adalah etnis yang lebih dominan di negara Nepal. Sedangkan sisanya terdiri dari etnis Magyar, etnis Tamang, etnis Taru, etnis Gurung, etnis Limbu, etnis Serva, dan etnis yang lainnya. Sekitar 78% penduduk Nepal lebih memilih tinggal di Terai. Sementara sisanya, sekitar 22% menetap di pusat kota. Terai adalah sebuah lembah atau dataran rendah yang berada di Nepal Selatan di kaki bukit pegunungan Himalaya. Sama seperti halnya sebuah pedesaan jika di Indonesia. Mata uang resmi yang digunakan di Nepal adalah rupiah Nepal. 1 rupiah Nepal sama dengan 115,242 rupiah. Pertanian menjadi mata pencaharian utama bagi penduduk Nepal, yang mencapai angka sekitar 65% dari total populasi penduduknya. Sedangkan sisa penduduknya memilih untuk berdagang, membuka usaha kecil, menjadi buruh di pasar,
kuli bangunan, bahkan menjadi pengangguran. Tingkat pengangguran di Nepal diperkirakan mencapai 4,93% pada tahun 2023. Atau sekitar 1,25 juta penduduk Nepal tidak mempunyai pekerjaan karena ketergantungan pada sektor pertanian. Ketidakstabilan politik, korupsi yang semakin merajalela, lebih dari 6 juta penduduk Nepal masih hidup di bawah garis kemiskinan. Akibatnya, Nepal menjadi salah satu negara termiskin dan terbelakang di Asia setelah Tajikistan dan Suriah. Kesenjangan sosial yang kerap terjadi di Nepal mengakibatkan perpecahan kasta antara penduduknya, di mana penduduk yang kurang beruntung akan selalu mendapatkan layanan dan perlakuan yang buruk. Perpecahan ini juga berdampak pada tingkat pendidikan anak di Nepal. Terlihat jelas adanya perbedaan antara pendidikan anak pada kasta terendah, khususnya wilayah pedesaan, dengan pendidikan anak kasta tertinggi yang ada di perkotaan. Pembangunan yang tidak adil juga dilakukan pemerintah Nepal, di mana gedung sekolah di perkotaan selalu diperbaiki, sementara di pedesaan selalu menunggu bantuan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Buruknya kualitas guru, fasilitas sekolah yang buruk, dan sistem pendidikan yang diterapkan, maka tidak heran jika sekitar 35% penduduk Nepal tidak bisa membaca dan menulis. Angka putus sekolah di Nepal juga terbilang cukup tinggi. Hal ini disebabkan ketidakmampuan orang tua untuk membiayai anak sekolah, seperti biaya masuk sekolah, membeli buku sekolah, biaya seragam sekolah, serta biaya ujian sekolah. Bagi orang tua yang tidak mampu, secara sukarela akan mengeluarkan anak-anak mereka untuk putus sekolah dan terpaksa harus mencari pekerjaan untuk membantu orang tua. Jika pemerintah Nepal tidak melakukan perubahan, bukan tidak mungkin jika hal ini akan menjadi pertanda buruk bagi generasi muda dan masa depan Nepal yang akan datang. Suasana lalu lintas di ibu kota Kathmandu saat ini sama seperti di ibu kota Jakarta pada zaman bus Kopaja dan Metro Mini yang ketika itu beroperasi sekitar tahun 1971 sampai tahun 2015. Banyak kita temui kondisi bus yang sudah tua dan tidak layak terlihat berlalu lalang membawa penumpang melintasi jalan di ibu kota Kathmandu. Kepulan asap dan suara berisik yang mirip seperti suara bajai buatan India memang sudah menjadi pemandangan yang biasa di kota ini, yang semakin memperparah polusi udara. Angkutan umum di Nepal bisa dikatakan buruk dan sangat mengecewakan, dan tidak jauh berbeda seperti yang ada di New Delhi, Agra, Jaipur, dan Udaipur di India. Karena bus yang beroperasi di Nepal ini sepenuhnya memang dibuat dan diproduksi dari negara India. Anehnya, di kota Kathmandu tidak ada halte bus resmi yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Semua bus di kota Kathmandu bebas berhenti dan ngetem sesukanya di mana saja yang mereka mau. Bahkan, tanda larangan parkir juga sulit ditemukan di kota ini. Kondisi jalan yang buruk karena tidak adanya perbaikan dan pemeliharaan secara berkala membuat jalan di kota ini semakin memprihatinkan. Kerikil-kerikil kecil bercampur tanah dapat kita temui hampir di sepanjang jalan ibu kota, yang membuat debu bertebaran menghalangi pandangan mata. Akibat buruknya sistem transportasi yang diterapkan, para pengemudi selalu berkendara melebihi batas kecepatan karena saling kejar-kejaran berebut penumpang. Tidak jarang, banyak terjadi kecelakaan lalu lintas di kota ini yang sering menelan korban jiwa. Semoga kedepannya transportasi umum di Nepal mengalami perubahan agar menjadi lebih baik.